kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa, dipersilakan. Sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu syahidun alayya. Allahu ma'i. Allahu mu'ini. Wallahu bi kulli syai'in mu'in. Baik, setelah berdoa, Bapak bisa terlebih dahulu. Yang hadir akan angkat tangannya, kemudian ucapkan hadir. Ya. Abdullah Fadil hadir. Salim Rosalinda hadir. Jadi sebagian besar bisa mengikuti pelajaran, ya, bisa hadir. Kita berdoa mudah-mudahan kita selama ini diberikan kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti proses pembelajaran. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada materi kali ini, Bapak ingin bertanya tentang materi yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang dua materi. Yaitu yang pertama adalah materi apa? Tentang kurban, dan kedua tentang zakat. Baik, ada yang masih ingat apa pengertian dari kurban? Coba. Coba. Pengertian dari kurban, Cung. Baik, Randy silakan. Karena kurban berasal dari bahasa Arab yaitu korban ya kurbanan yang berarti dekat. Baik, kurban berasal dari bahasa Arab yaitu korba, korribu, kurban artinya dekat. Bagus. Kemudian akikah. Siapa yang tahu? Yang masih ingat akikah? Baik, silakan. Baik, akikah adalah mencukur rambut bagi yang baru lahir. Baik, lihat ya. Tentunya setiap kita hendak belajar, kita mempunyai tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Apa saja? Ya. Nah, ini setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat menjelaskan pengertian jual beli. Ini yang pertama tujuannya. Ya, jadi setelah kita mengetahui tentang tadi tujuan pembelajaran, kemudian kita pun harus mengetahui tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar ketika belajar. Lihat, kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Tentunya agama kita adalah agama Islam. Kemudian kompetensi dasarnya, ya, diharapkan nanti setelah kita belajar ini kita akan menghayati ketentuan jual beli dan kiro. Yang akan kita bahas adalah jual beli itu. Kalian mungkin pernah mendengar istilah tentang jual beli. Pernah mendengar? Baik. Ketika ada seseorang yang berjualan, kemudian ada seorang yang membeli. Nah, itu prosesnya itu yang terbersit di benak kalian apa kira-kira? Baik, lihat. Coba dilihat, tatkala kalian melihat gambar ini, apa yang kira-kira terbersit di benak kalian? Baik, coba tangan. Ketika melihat gambar ini, apa yang terbersit di benak kalian apa? Kira-kira. Lihat gambarnya. Ini gambar apa ini? Dua orang yang sedang melakukan transaksi apa? Lihat gambar yang kedua. Ini. Kemudian gambar yang ketiga.
gambar yang keempat nanti di kesimpulan. Ya, jangan kalian lihat. Kemudian kalian pikirkan, kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika melihat gambar-gambar tersebut. Ini kita membahas tentang geometri. Setelah kalian melihat gambar tersebut, kita bagi menjadi beberapa kelompok. Silakan bagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah yang hadir ada 20 orang. Yang kita bagikan LKPD ini. Silakan di dalamnya Usama ada gambar yang di depan. Kalian analisis masing-masing gambarnya nanti. Kemudian ikuti instruksi dari LKPD tersebut. Ya, coba dikerjakan instruksi yang ada di lembar kerja tersebut. Kalau pertanyaannya tidak cukup, boleh kalian nambahkan. Pertanyaannya banyak misalnya, ya bisa ditulis sebanyak-banyaknya. Kita masuk ke presentase, silakan dari mulai kelompok 1 wakilannya ke depan membacakan hasil diskusi tentang arti jual beli, kemudian hukum jual beli, dan macam-macam jual beli. Ya, arti jual beli, hukum jual beli, dan macam-macam jual beli. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang belum paham. Jangan kelompok 1. Silakan. Membeli atau menjual suatu barang yang ditukar dengan uang. Gambar 3, seorang pembeli yang ingin membeli anak sapi yang masih ada dalam kandungan. Kelompok 4, jalan depan. Kelompok terakhir, silakan. Hukumnya haram. Menurut Ibnu Umar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjual beli buah-buahan sehingga nyata. Baiknya buah itu manfaat itu diambil dan dipetik buahnya. Sebaiknya kita mencari terlebih dahulu penjual tersebut agar kita tahu apa yang kita Baik, perhatikan di sini harus kalian dari sekian hasil diskusi kalian tadi muncul beberapa pertanyaan dari kelompok akhir. Di antaranya apa? Silakan bacakan. Tadi bentuk pertanyaannya. mengapa mereka berdua melakukan hal tersebut? Yang lain pertanyaannya. Mengapa Islam melarang menjual atau membeli barang haram? Mengapa Islam melarang menjual atau membeli barang yang haram? Ada yang bisa menjawab?
Penyebabnya ya? Karena sudah tercantum dalam nas Al-Quran dan hadis maupun ijma ulama. Baik, karena sudah tercantum di dalam Al-Quran dan hadis ataupun ijma para ulama bahwa jual beli barang yang haram itu tidak perbolehkan. Itu masuknya jual beli apa itu? Tadi jenis jual beli barang yang diharamkan, jenis jual beli apa tadi? Jual beli yang sah hukumnya, akan tetapi terlarang. Yang di materi itu kan ada di perpegangan saya. Ya. Tuh, ada lagi pertanyaan yang lain dari kelompok 5 tadi? Coba. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual atau membeli anak buah yang masih dalam kandungan ibu? Baik, ada lagi satu pertanyaan. Mengapa Rasulullah melarang transaksi jual beli apabila misalnya kita ingin membeli sebuah binatang, sebuah anak sapi misalnya, ya, anaknya yang akan kita beli ya. Ya, mengapa Rasulullah melarangnya? Apa penyebabnya? Coba ada yang bisa menjawab? Ya? Karena belum jelas kemungkinannya ketika membeli. Baik. Nah, jawabannya karena belum jelas statusnya atau belum jelas apakah anak binatang tersebut nanti lahir selamat atau tidak selamat, atau yang sudah beres langsung ditentukan. Sudah? Silakan dikumpulkan yang sudah. Sudah? 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 Kumpulkan sampai sini sudah. Semuanya sudah ya? Baik anak sekalian, itu mungkin pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti ada tugas di rumah. Ya, silakan kalian membuat sebuah penelitian tentang proses jual beli yang ada di daerah kalian, di warung. Misalnya, apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan tuntunan syariat atau belum? Ya, itu untuk tugasnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Ya, tentu saja kita akhiri dengan doa selesai belajar. Silakan. Indonesia.